Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Fai, perkenalkan nama saya Selatur Rizkia. Saya absen 32 dan saya dari kelas 11-9 dan akan menjelaskan materi osifikasi pada tulang. Nah, apa sih itu osifikasi? Jadi, osifikasi adalah proses pembentukan jaringan tulang yang ada di dalam tubuh yang dimulai sejak masa embrio hingga dewasa dan berperan dalam perbaikan tulang. Nah, pada janin, osifikasi ini itu berperan dalam pembentukan kerangka tubuh. Nah, pada anak-anak dan juga remaja, osifikasi ini berperan dalam pertumbuhan panjang dan juga ketebalan tulang. Nah, untuk orang-orang dewasa, osifikasi ini berperan dalam remodeling. Jadi lebih dominan dalam remodeling. Apa sih itu remodeling? Jadi remodeling adalah pergantian jaringan tulang lama dengan jaringan tulang yang baru untuk menjaga kekuatan dan juga kadar mineral yang ada di dalamnya. Nah, osifikasi ini melibatkan apa saja sih dalam prosesnya? Jadi, melibatkan 3 jenis, yaitu sel-sel khusus, yang kedua yaitu zat organik, yang ketiga yaitu zat anorganik. Nah, sel-sel khususnya apa saja sih? Jadi ada 3. Yang pertama yaitu osteoblas. Nah, osteoblas adalah sel pembangun tulang yang nantinya akan membentuk lapisan baru. Untuk yang kedua yaitu osteosit. Nah, osteosit ini adalah jaringan sel yang sudah matang dan juga untuk menjaga kesehatan dan juga kekuatan tulang. Untuk yang terakhir yaitu osteoklas. Osteoklas ini adalah sel penghancur tulang lama agar bisa berganti dengan sel tulang yang baru, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu zat organik. Nah, zat organik yang digunakan dalam proses ini ada 2. Yang pertama yaitu kolagen dan yang kedua yaitu osteoid. Nah, osteoid ini nanti saya akan jelaskan pada osifikasi jenis-jenisnya, tahap-tahapannya. Nah, selanjutnya yaitu zat-zat anorganik. Nah, apa saja sih? Yang pertama yaitu kalsium, yang kedua yaitu fosfat yang akan menghasilkan hidroksiapatid. Nah, selanjutnya yaitu osifikasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama osifikasi intramembranosa, yang kedua osifikasi endokondral. Di sini saya akan menjelaskan osifikasi intramembranosa terlebih dahulu. Nah, osifikasi intramembranosa ini adalah tipe pembentukan tulang yang tidak melalui tahap tulang rawan. Nah, fungsinya yaitu untuk yang pertama yaitu membentuk tulang pipi yang tidak beraturan, yang juga untuk melindungi organ-organ yang penting di dalam tubuh seperti tulang tengkorak, dan juga tulang wajah dan juga tulang clavicula atau tulang selangka. Nah, selanjutnya yaitu fungsi yang lainnya adalah penyembuhan untuk penyembuh patah tulang terutama pada tulang pipi. Yang selanjutnya adalah tahap-tahapannya. Jadi tahap-tahapannya itu seperti ini. Nah, tahapan yang pertama yaitu kondensasi mesenkim. Nah, sel-sel mesenkim itu nanti berkumpul pada lokasi calon tulang. Seperti itu. Jadi, awalnya itu berpencar seperti ini. Selanjutnya yaitu akan berkumpul seperti ini. Apa sih itu sel-sel mesenkim? Jadi sel-sel mesenkim itu adalah jaringan ikat embrionik yang sel-selnya itu masih serba bisa. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu pembentukan pusat osifikasi. Nah, osteoprogenitor atau yang disebut sel induk dan merupakan sumber osteoblas baru itu digantikan dengan osteoblas. Nah, osteoblas itu seperti ini. Nah, osteoblas ini akan menghasilkan matriks organik yang disebut osteoid. Ini. Nah, selanjutnya yaitu sekresi osteoid dan juga mineralisasi. Jadi, osteoblas itu menyekresikan osteoid. Nah, osteoid itu adalah jaringan atau jaringan dasar tulang yang masih lunak dan juga belum mengeras. Selanjutnya yaitu osteoid itu akan diendapkan oleh mineral yang berupa kalsium dan juga fosfat. Nah, akhirnya matriks atau osteoid itu akan mengeras sehingga osteoblas itu akan terjebak dalam rongga kecil yang disebut lakuna.
Nah, selanjutnya osteoblast yang terjebak ini akan berubah menjadi osteosit. Seperti yang dijelaskan tadi, osteosit adalah sel tulang dewasa atau yang sudah matang untuk menjaga kesehatan dan juga kekuatan tulang. Nah, kenapa sih ada perbedaan osteosit? Warnanya ada perbedaan. Yang pertama itu kan berwarna putih, selanjutnya berwarna kuning. Nah, ini terjadi karena klasifikasi. Jadi klasifikasi osteoid itu membuat ada perubahan warna yang awalnya putih itu berubah menjadi kuning. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan trabekula dan juga pembuluh darah. Nah, osteoid itu akan bersusun, akan membentuk jaringan yang seperti spons. Seperti ini. Ini disebut trabekula. Nah, trabekula ini, di sela-sela trabekula ini akan berkembang pembuluh darah dan juga jaringan ikat. Selanjutnya yaitu pembentukan periosteum dan juga tulang kompak. Nah, jaringan ikat di permukaan itu akan berubah menjadi periosteum. Jadi di sini itu warna biru itu adalah periosteum. Nah, dari periosteum ini akan membentuk tulang kompak. Akan dibentuk tulang kompak yang padat dan juga di luar sumbu atau trabekula, di luarnya ya. Nah, untuk fungsinya yaitu untuk memperkuat tulang. Jadi kayak strukturnya itu seperti ini. Jadi periosteum, selanjutnya yaitu tulang kompak. Nah, selanjutnya itu tulang spons atau yang dinamakan trabekula itu, yang terus tulang kompak lagi. Nah, ini adalah tulang pipi. Semua ini adalah tulang pipi. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan karakteristik serta catatan penting yang perlu diingat dalam proses osifikasi intramembranosa. Nah, untuk yang pertama yaitu tidak melalui tahap tulang rawan. Nah, berbeda dengan endokondral nanti. Nah, jadi intramembranosa, osifikasi intramembranosa itu tidak melalui tahap tulang rawan, tetapi secara langsung dari jaringan sel-sel mesenkim itu langsung ke tulang. Nah, untuk selanjutnya yaitu relatif waktu prosesnya itu relatif lebih cepat dibandingkan endokondral karena tidak melalui tahap tulang rawan. Nah, selanjutnya yaitu cocok digunakan untuk struktur tulang yang melindungi seperti wajah dan juga tengkorak. Selanjutnya yaitu matriksnya itu cenderung dibangun oleh osteoblast dari mesenkim dekat pembuluh darah. Sehingga pada saat osifikasi ini dilaksanakan dengan suplai darah yang baik. Selanjutnya yaitu jenis atau proses osifikasi yang kedua. Jenis proses osifikasi yang kedua yaitu osifikasi endokondral. Nah, osifikasi endokondral ini paling umum yang ada di dalam tubuh. Ya, proses yang paling umum pembentukan tulang. Nah, osifikasi endokondral itu adalah osifikasi atau proses pembentukan jaringan tulang yang melalui tahap tulang rawan. Jadi berbeda dengan intramembranosa. Kalau osifikasi endokondral itu melalui tahap tulang rawan. Untuk fungsi-fungsinya yaitu yang pertama adalah membentuk tulang pipi, membentuk tulang pipa yang panjang, membentuk tulang panjang yang disebut tulang pipa. Nah, yang kedua yaitu untuk membentuk tulang pendek. Yang selanjutnya yaitu menentukan tinggi badan. Jadi yang menentukan tinggi badan itu adalah proses endokondral ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahap-tahapan dari proses osifikasi endokondral ini. Yang pertama tahapannya itu seperti ini. Ini tahap-tahapannya dari seluruh proses osifikasi yang nanti saya akan jelaskan. Untuk yang pertama yaitu pembentukan model kartilago. Nah, sel-sel mesenkim itu berdiferensiasi menjadi kondroblas. Nah, kondroblas itu membentuk jaringan kartilago hialin yang berbentuk seperti model tulang. Tapi ini hanya kerakas sementara saja. Nah, kenapa sih menggunakan kartilago hialin, tidak menggunakan kartilago yang lainnya? Jadi, kartilago hialin adalah tulang rawan yang kuat tapi bentuknya itu tetap tetap lentur. Untuk yang kedua yaitu strukturnya itu lebih halus. Nah, dan juga kartilago hialin ini untuk membelahnya itu lebih mudah. Nah, ada beberapa jenis kartilago hialin. Jenis yang lainnya yaitu kartilago elastis. Nah, ini itu terlalu lembek sehingga tidak efektif untuk digunakan sebagai tulang rawan.
Nah, untuk yang kedua yaitu cartilago fibrosa. Nah, cartilago fibrosa ini terlalu keras untuk digunakan sebagai tulang rawan. Nah, jadi yang paling efektif digunakan pada proses osifikasi endokondral ini, yang paling efektif digunakan sebagai tulang rawannya itu adalah cartilago hyalin, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pertumbuhan cartilago. Nah, cartilago ini bertumbuh secara interstisial, yakni memanjang dari dalam, dan juga aposisional, yaitu dari luar permukaan. Nah, chondrocytes atau sel cartilago ini membelah dan membesarkan diri, yang disebut namanya hiperplasia dan juga hipertrofi. Selanjutnya yaitu pembentukan periosteum dan juga kerah periosteal. Jadi jaringan di sekitar cartilago itu berubah menjadi periosteum. Nah, osteoblast dari periosteum ini akan membentuk kerah keras di sekitar batang luar cartilago. Ya, akan membentuk kerah keras di sekitar luar model cartilagonya. Untuk tahapan yang selanjutnya yaitu pusat osifikasi primer. Nah, bagian tengah dari batang ini itu dinamakan diafisis. Ini seperti ini. Nah, diafisis ini mulai mengalami mineralisasi matriks cartilago sehingga sel cartilagonya atau chondrocytes itu mati, dan juga pembuluh darah itu bisa masuk, membawa osteoprogenitor. Nah, selanjutnya yaitu osteoblast itu akhirnya membentuk tulang. Nah, ini akhirnya membentuk tulang sebenarnya, bukan kerangka sementara saja. Yang tadi kan masih tulang rawannya, sekarang sudah dibentuk tulang aslinya. Nah, tulang ini osteoblast ini menyusun tulang kan. Nah, selanjutnya yaitu membentuk tulang spons yang dinamakan trabekular. Selanjutnya kemudian trabekular ini merongga di bagian dalam dan membentuk rongga medular seperti ini. Nah, ini rongganya. Itu yang sudah ada panahnya, itu rongganya ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu pusat osifikasi sekunder. Nah, pusat osifikasi sekunder ini setelah lahir atau mendekati kelahiran, osifikasi sekunder ini muncul di ujung-ujung cartilago atau di ujung-ujung tulang ya, bukan cartilago lagi karena kan sudah berganti dengan tulang aslinya. Jadi di ujung-ujung tulang ini dinamakan epifisis. Nah, cartilago di antara diafisis dan juga epifisis itu tetap sebagai lempeng pertumbuhan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu epiphyseal plate. Nah, dan juga cartilago sendi yang di bagian atas itu tetap di ujung dan berhubungan dengan sendi. Nah, selanjutnya yaitu setelah selesai lempeng tumbuh dan juga berubah menjadi garis epifisis atau dinamakan epiphysis line. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik, catatan penting dan juga kelebihan dari osifikasi endokondral. Nah, untuk yang pertama yaitu yang perlu kita ingat adalah kalau osifikasi endokondral ini melalui tahap tulang rawan. Untuk yang kedua yaitu pertumbuhan panjang dan juga diameter melalui osifikasi endokondral ditambah pertumbuhan aposisional dari periosteum. Nah, selanjutnya yaitu prosesnya itu lebih kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan osifikasi intramembranosa. Selanjutnya yaitu gangguan pada tahap-tahap tertentu itu bisa menyebabkan masalah pertumbuhan tulang. Misalnya pada lempeng pertumbuhan atau epiphyseal plate itu ada yang rusak. Itu akan menyebabkan tulang itu tidak bisa tumbuh secara normal atau mengalami kayak kekurangan lah gitu, jadi tidak normal. Nah, selanjutnya yaitu apa sih pentingnya dari osifikasi endokondral itu? Yang pertama yaitu memastikan terbentuknya sistem rangka yang kuat sejak tahap embrio hingga dewasa nanti. Yang kedua yaitu berkontribusi pada pemeliharaan remodeling sepanjang hidupnya. Jadi remodeling seperti yang saya jelaskan, remodeling adalah pergantian jaringan tulang lama dengan tulang baru untuk menjaga kekuatan dan juga kadar mineral di dalamnya. Nah, yang paling berkontribusi dalam pemeliharaan itu adalah proses
endokondral itu. Nah, selanjutnya yaitu berperan penting dalam penyembuhan tulang dan juga kerusakan tulang lainnya. Kalau intramembranosa itu cuma di bagian, terutama bagian tulang pipis saja untuk memperbaiki tulangnya. Nah, kalau endokondral ini di semua tulang dan juga dalam kerusakan gangguan atau kerusakan yang lainnya itu nanti diatasi oleh osifikasi endokondral ini. Nah, ada perbedaan yang paling menonjol dari dua proses osifikasi ini. Yang pertama yaitu jenis asalnya. Nah, kalau intramembranosa itu jenis asalnya yaitu dari sel-sel mesenkim. Nah, tetapi kalau osifikasi endokondral itu adalah dari sel tulang rawan atau yang dinamakan kondrosit. Selanjutnya yaitu waktu terjadinya. Nah, kalau osifikasi intramembranosa itu terjadinya hanya satu kali, yaitu osifikasi primer. Pas kapan sih ada osifikasi ini, terjadinya osifikasi primer ini? Nah, osifikasi ini terjadi pada saat umur 8 minggu kehidupan embrio. Nah, ada yang bilang 8, ada juga yang bilang 7. Yang paling dominan yaitu 8. Jadi pada 8 minggu itu terjadi proses ini. Nah, untuk yang osifikasi endokondral itu terjadi 2 kali. Yang pertama yaitu terjadi 2 kali saat embrio dan juga kelahiran serta sampai umur kurang lebih 25 tahun. Nah, selanjutnya yaitu tempat terjadinya. Nah, osifikasi intramembranosa itu terjadi di tulang pipi. Kalau osifikasi endokondral itu terjadi di tulang pipa dan juga tulang pendek. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Untuk faktor yang pertama yaitu faktor genetik. Jadi, karena gen orang tua itu bisa menentukan bagaimana pertumbuhan tulang kita. Nah, dan juga berpotensi untuk membentuk tulang, dan juga kayak kalau orang tuanya pendek, otomatis kebanyakan anaknya itu pendek karena dipengaruhi oleh faktor. Nah, bentuk tulang, tinggi tulang, dan juga yang lainnya itu dari orang tua. Ada biasanya faktornya itu ada dari orang tua. Itu disebut faktor genetik. Nah, yang kedua yaitu faktor nutrisi. Jadi, karena kalsium, fosfor, vitamin D dan juga protein itu dibutuhkan untuk pembentukan matriks tulang serta mineralisasi agar tulang itu kuat dan juga tidak rapuh. Jadi, jadi faktor nutrisi itu sangat diperlukan ya teman-teman agar kita bisa tumbuh dengan tulang yang baik dan juga tinggi lah. Yang ketiga yaitu faktor endokrin atau faktor hormon. Nah, karena hormon pertumbuhan, hormon tiroid dan juga hormon seks yang berupa estrogen dan juga testosteron itu mengatur kecepatan pertumbuhan, pemanjangan dan juga pengerasan tulang. Nah, selanjutnya yaitu gangguan penyakit. Jadi faktor yang terakhir yaitu gangguan penyakit. Nah, karena penyakit seperti rakitis atau yang rakitis itu kan kekurangan vitamin D. Nah, atau osteoporosis atau gangguan hormon yang lainnya itu dapat menghambat proses osifikasi dan juga menyebabkan tulang itu rapuh dan tidak tumbuh secara normal. Nah, kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi itu seperti ini. Jadi, kesimpulannya yaitu osifikasi itu proses penting yang membentuk, memperpanjang, memperkuat dan juga memperbaiki tulang. Nah, osifikasi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, osifikasi intramembranosa yang terjadi secara cepat dan tanpa melalui tahap tulang rawan atau tahap kartilago dan membentuk tulang pipi untuk perlindungan. Tetapi kalau proses osifikasi endokondral itu terjadinya lebih lambat dan juga melalui tahap tulang rawan atau melalui kartilago. Nah, ini akan membentuk tulang panjang dan juga tulang pendek dan juga bertanggung jawab pada pertumbuhan tinggi badan manusia. Nah, kedua-duanya itu sama-sama penting dan bekerja sama sepanjang hidup manusia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang tadi. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua faktor nutrisi, yang ketiga adalah faktor hormon, yang terakhir yaitu kesehatan, faktor kesehatan.
Jadi itu adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang proses osifikasi. Jadi saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya dan juga masih belibet ya Bu. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon dimaklumi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Bu Fai.